Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini, aku mau cerita cara memperbaiki dispenser Bolde, tipenya adalah Smart Fountain Espresso, yang rusak airnya tuh nggak mau ngalir ke ketel hitam atau ketel pemanas. Gimana cara memperbaikinya? Kalian bisa tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Cara untuk memperbaiki dispenser seperti ini, yang pertama adalah pastikan dispensernya hidup. Colokin ke arus listrik 220 volt, habis itu hidupin saklarnya. Tekan touchscreen-nya, double klik, lihat nyala apa enggak, bunyi bip apa enggak. Kalau misalnya semua itu ada, artinya dispensernya normal. Dan dispenser ini ternyata normal gitu. Dia bisa hidup, bunyi bip juga. Dan airnya pun bisa mengalir ke teko kaca. Yang nggak bisa ngalir cuman air ke ketel hitam atau ketel pemanasnya aja. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita memperbaikinya tuh pertama adalah cek air galon. Air galon ini harus dipastikan penuh dan selangnya tuh terpasang dengan baik di dalam air galonnya. Kemudian kita tes seperti tadi. Dan nyatanya kita nemuin air tuh nggak mau mengalir ke ketel pemanas. Kalau gitu, yang dicurigai rusak biasanya adalah mini water pump. Kenapa kok seperti itu? Karena mini water pump ini biasanya yang paling sering rusak, karena dia berkarat. Kita akan ngebuktiin kecurigaan kita tadi dengan cara membongkar dispensernya, terus kita cek water pumpnya. Kira-kira ada nggak yang kelihatan rusak secara fisik? Singkat cerita, setelah aku buka dispensernya, aku tuh bener-bener bisa nemuin ada mini water pump yang bener-bener rusak. Belum dicek pakai avometer, belum diapa-apain, cuman dilihat aja. Ada kelihatan berkarat di sini, di dekat lubangnya, dan biasanya sih barang ini rusak. Ada banyak cara untuk ngebuktiin water pump ini rusak apa enggak. Water pump ini biasanya kalau kita tes pakai avometer digital, skala dioda, biasanya sih dia masih tetap nyambung. Tapi dia rusak. Kalau misalnya kita tes tegangan dari mainboard yang masuk ke mini water pump, biasanya juga masih tetap terukur 12 volt. Ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui mini water pump ini rusak apa enggak. Biasanya kita hidupin tuh fungsinya untuk mengalirkan air, habis itu kita pegang mini water pumpnya itu, dia hangat apa enggak. Kalau misalnya hangat, biasanya dia rusak. Tapi di kasus ini, mini water pumpnya waktu aku aktifin, terus aku pegang, itu nggak hangat sama sekali. Pun aku juga males mau ngukur pakai avometer digital, karena aku punya barang penggantinya, akhirnya langsung aja aku ganti, nggak usah ribet-ribet. Seperti ini, mini water pump yang aku punya, sama persis. Jadi ya tinggal dilepas yang lama, terus dipasang yang baru, habis itu kita uji coba, kira-kira berhasil apa enggak. Jawabannya ya jelas berhasil gitu. Akhirnya dispenser ini bisa sembuh seperti sedia kala. Selesai akhirnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian tahu untuk memperbaiki dispenser seperti ini. Karena kalau ngikutin apa yang aku kerjain, mungkin kasusnya akan berbeda dengan kasus yang kalian punya. Misalnya nih, tiba-tiba waktu kalian mau benerin dispenser seperti ini, muncul error E1. Atau tiba-tiba mati sendiri. Karena dua hal itulah yang terjadi waktu aku ngerjain dispenser ini. Jadi bukan ujuk-ujuk dateng mau betulin terus ganti barangnya selesai. Enggak kayak gitu guys. Ada faktor-faktor eksternal yang harus kita perhatikan juga dalam memperbaiki setiap perangkat elektronik. Awal aku datang untuk nyentuh barang ini, waktu ketelnya aku pasang, dia muncul error E1 tuh. Ternyata error ini ditimbulkan oleh ketel yang nggak terpasang dengan baik di posisinya. Solusinya ya ketelnya harus dipasang dengan baik ke posisinya. Kalau misalnya ketelnya tuh terlalu ringan, kalau perlu ketelnya kalian isi air dulu lah, supaya dia agak berat.
supaya connect biar nggak muncul error E1 lagi. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kasus yang serupa, dispensernya tuh muncul error E1, udah nggak panik lagi. Solusinya kan udah ketahuan. Tinggal pasin ketelnya ke posisinya, nanti error E1-nya bakal hilang. Selain itu guys, waktu dispenser ini udah selesai aku kerjain, sebetulnya ada problem satu lagi, yaitu dia tiba-tiba mati. Nah ini permasalahan yang bikin bingung kalau misalnya kita nggak biasa untuk menghadapi persoalan seperti ini. Ternyata ini hal yang sederhana aja. Kabel stekernya longgar. Benerin kabel stekernya, selesai. Akhirnya dia bisa hidup lagi. Tapi tenang aja, masih ada beberapa hal lagi yang pengen aku kasih tahu sama kalian. Dan ini adalah termasuk hal yang penting, karena kalau misalnya kalian lupa untuk memindahkan ketelnya, atau tekonya itu dua-duanya ke tempat yang lain sebelum kalian bongkar, itu malah bikin kalian jadi ribet sendiri. Jadi pastikan dulu sebelum kita membongkar cover dari dispenser ini, kedua tekonya harus kalian pindahin dulu ke tempat yang aman. Dan ingat kalau misalnya pengen ngaktifin dispensernya itu, pastikan kedua ketel itu terpasang dengan baik di posisinya. Karena kalau nggak kayak gitu biasanya bakal banjir. Kan kita nggak mau kalau misalnya banjir terus korslet, habis itu kesetrum. Kan rasanya nggak enak. Apalagi diliatin sama yang punya gitu. Nah, balik lagi ke water pump. Water pump itu tadi, kan ngambilnya kan harus bongkar casing. Nah, cara bongkar casingnya tuh seperti ini. Ada 4 buah skrup di belakang dan ada 4 buah skrup di depan, tapi dari bagian bawah bukanya. Kalau 4 buah skrup ini udah kita buka, terus kita tinggal balik aja, nanti bakal kita bisa mengakses bagian dalam yang ada mainboard, ada water pump, ada heater, ada juga kompresor. Pokoknya kalau kerusakannya seperti ini, nggak usah utak-atik bagian kompresor, nggak usah utak-atik bagian heater. Pokoknya kita harus fokus aja ke water pump. Nggak usah utak-atik mainboardnya juga. Yang perlu kita perhatikan juga adalah polaritas dari dinamonya atau mini water pumpnya. Mini water pump itu punya polaritas positif dan negatif, dan tegangan yang dimasukkan ke sana adalah 12 volt DC. Kalau misalnya kebalik polaritasnya, biasanya muternya terbalik. Kalau muternya terbalik, biasanya nggak bakal menghisap, tapi malah menyemburkan. Jadi, airnya tuh malah disembur pakai udara, bukan malah dihisap, kalau misalnya polaritasnya terbalik. Dan praktek yang pernah aku kerjain, yang pernah terjadi adalah sebetulnya salah masang selang. Nah, selang itu kalau misalnya salah masang, nanti dia nggak bakal menghisap, tapi malah nyembur udara ke galonnya. Itu yang harus diperhatikan juga. Pokoknya kalian harus memperhatikan selangnya, di mana posisi selang yang ada T-nya, itu adalah posisi untuk menghisap. Dan dia letaknya ada di luar bagian dari dinamo, di paling pojok, paling sudut. Nah, yang lubang lagi di bagian tengah di dinamo atau water pump, itu adalah lubang yang berfungsi untuk membuang air. Jangan sampai dia tertukar. Kalau tertukar ya seperti itu tadi, dia nggak menghisap malah nyembur udara. Jadi di dalam galon itu ada gelembung udaranya guys, kayak akuarium. Itu aja sih. Jadi yang penting-penting udah aku tunjukin sama kalian. Tapi untuk bagian ngecek pakai avometer itu mungkin bakal aku tunjukin di video-video berikutnya. Kalau misalnya kalian pengen beli produknya atau spare part penggantinya mini water pump itu, kalian bisa cek di deskripsi, linknya nanti aku taruh di sana. Kalau misalnya link kalian klik tapi nggak valid, kalian request aja lagi nanti biar aku update linknya. Semoga video ini bermanfaat. See you and bye-bye.